Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang buku Islam Doktrin dan Peradaban karya Cak Nur. Ini adalah sebuah buku yang menjadi salah satu referensi wajib dalam kajian pemikiran Islam, khususnya kajian pemikiran Islam di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Cak Nur adalah salah seorang pemikir besar di Indonesia. Beliau punya banyak sekali karya, tetapi beberapa di antaranya adalah karya penting yang menjadi penanda karir intelektual beliau. Ada misalnya buku Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, kalau tidak salah. Itu adalah buku di awal-awal pemikiran beliau. Ketika itu mungkin tampaknya beliau menulis itu masih kuliah ya di IAIN Ciputat. Itu berisi tentang penggalan-penggalan pikiran beliau sebagai seorang aktivis, dan itu menunjukkan beliau adalah seorang aktivis yang sangat kritis dalam Islam kerakyatan. Itu adalah respon terhadap berbagai fenomena sosial yang ada melalui pemikiran beliau. Ini menunjukkan juga bahwasanya Cak Nur adalah tidak hanya menjadi seorang ketua daripada salah satu organisasi terbesar di Indonesia, tetapi juga beliau seorang pemikir. Jadi kalau dulu itu biasanya para ketua OKP itu selain dia mampu melakukan manajerial terhadap organisasi, dia juga adalah seorang pemikir. Sekarang saya nggak tahu juga ya, karena ada saya lihat beberapa organisasi itu kalau dia jadi ketua udah malas mikir. Khususnya di organisasi yang pernah saya terlibat di dalamnya, tapi hanya beberapa saja, dan ada juga yang masih punya kesadaran untuk berpikir. Tapi secara umum orang-orang organisasi hari ini itu sudah kurang produktif dibandingkan zaman dahulu ya. Kemudian jejak intelektual Cak Nur itu dalam karir intelektualnya selanjutnya itu adalah buku Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Itu merupakan buku yang berisi pemikiran-pemikiran Cak Nur yang sangat membuat banyak orang tersentak, termasuk orang sebesar H.M. Rashidi sendiri bisa merespon itu, dan itu menunjukkan bahwasanya bagaimana corak pemikiran Cak Nur sendiri, yaitu beliau itu adalah seorang pemikir yang tidak ingin Islam itu dipahami hanya sebagai suatu formalistik, suatu simbolik, tetapi ingin Islam itu menjadi sebuah spirit bagi kita untuk melakukan perubahan, rekonstruksi pemikiran. Dan hal yang paling penting dalam pikiran Cak Nur ini yang sangat perlu dikembangkan di Indonesia adalah bagaimana orang Islam itu harus mampu benar-benar menghargai agama Islam itu sendiri dengan tidak melibatkannya ke dalam persoalan-persoalan yang profan. Karena kalau agama dilibatkan ke dalam persoalan profan, maka dia akan tereduksi menjadi sesuatu yang bersifat profan itu sendiri, yaitu hal-hal yang selalu bisa berubah kapan saja dan bisa diarahkan oleh selera orang-orang tertentu. Jadi Islam itu harus diselamatkan dengan arah yang sakral, pada arah ranah yang sakral, sehingga sakralitas Al-Quran, hadis, dan hal penting lainnya dalam Islam itu bisa diselamatkan. Di situ juga Cak Nur mengajak kepada seluruh kaum muslim untuk bangkit pemikirannya supaya tidak terlena dengan hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan spirit Islam itu sendiri. Kemudian tahap ketiga dari pemikiran Cak Nur yang sangat penting itu adalah ketika beliau pulang daripada kuliah di Chicago, Amerika, yaitu banyak karya-karya beliau setelah itu. Karya salah satu yang penting adalah
ini Islam Doktrin dan Peradaban. Ini bagaimana seorang pemikir besar seperti Cak Nur membuat sebuah gambaran bagaimana peradaban Islam itu sendiri dibangun, yang mana peradaban Islam yang beliau lihat itu adalah sebuah agama yang sifatnya terbuka, menghargai setiap perbedaan, memandang sama setiap derajat manusia, tidak diskriminatif, tidak eksklusif, tetapi bersifat inklusif, bersifat demokratis, bersifat toleran, dan apa-apa yang nilai-nilai seperti demokrasi, toleransi, inklusif itu tadi sebenarnya nilai-nilai demokrasi dan inklusif, nilai-nilai toleransi itu ditunjukkan oleh Cak Nur bahwasanya itu berasal daripada nas Islam itu sendiri. Jadi buku ini adalah semacam sebuah gambaran peradaban Islam yang ideal menurut pikiran Cak Nur. Jadi kalau praktiknya itu diterapkan sendiri oleh Cak Nur dalam kampus Paramadina, di mana di Paramadina itu adalah tempat yang sangat terbuka, tempat menghargai segala perbedaan, tempat menghargai segala bentuk pemikiran, tidak diskriminatif, tidak bersifat eksklusif tapi bersifat terbuka. Nah, lembaga Paramadina itu sendiri dijadikan oleh Cak Nur sebagai sebuah spirit Islam sebagaimana beliau pikirkan. Dan menarik adalah salah satu pemikiran yang mengatakan bahwasanya Paramadina itulah sebenarnya yang menjadi bagaimana gambaran pergerakan Masyumi itu sendiri seharusnya menurut Cak Nur. Karena memang pada awalnya itu ketika Masyumi itu lahir, dia itu punya sebuah gagasan modernisme, gagasan kosmopolitanisme Islam yang sangat besar. Kemudian karena ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh Masyumi, mungkin banyak daripada kader-kader Masyumi itu merasa belum mampu untuk mengatasi itu, atau memang punya pikiran yang berbeda, sehingga Masyumi itu disibukkan dengan persoalan-persoalan tertentu, sehingga terjadi sebuah pengentalan terhadap Masyumi itu sendiri. Cak Nur itu sendiri sebenarnya punya arkeologi atau genealogi pemikiran yang tidak jauh juga dari Masyumi, tetapi Masyumi yang beliau lihat itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh banyak orang, karena beliau adalah HMI, dan HMI itu dekat dengan Masyumi secara genealogisnya, sama seperti PII dan GPII. Makanya banyak daripada kader PII yang punya pemikiran inklusif, demokratis dan terbuka bergabung kepada Paramadina, karena memang PII itu sendiri oleh sebagian kader itu dilihat sebagai sebuah gambaran organisasi yang mampu untuk mengajak masyarakat kepada sifat-sifat yang lebih inklusif. Satu hal lagi yang sangat penting dari pemikiran Cak Nur itu adalah tentang tentang disertasinya yang sangat luar biasa, dan disertasi itu menunjukkan bagaimana kelas seorang pemikir. Jadi luar biasa sekali disertasinya Cak Nur itu, yaitu mengkaji tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, khususnya pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kritiknya terhadap teologi dan filsafat, dalam hal ini filsafat peripatetik. Tapi Cak Nur itu dalam kajian-kajian untuk konsumsi masyarakat umum itu tidak membahas hal-hal yang filsafat yang sangat teknis sebagaimana disertasinya itu, tetapi menjadikan modal pemahaman beliau yang sangat mendalam terhadap teologi dan filsafat itu sebagai sebuah basis epistemologis pemikirannya untuk memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kehidupan sosial masyarakat muslim seharusnya, setidaknya menurut pemikiran Cak Nur itu sendiri.
Penting sekali buku ini untuk dikaji, karena banyak juga pemikir yang mencoba untuk memberikan bagaimana gambaran sebuah peradaban atau kebudayaan ideal menurut pemikirannya. Namun ini adalah salah satu bentuk pemikiran yang mengarah kepada bagaimana Islam itu punya sebuah spirit yang kompatibel untuk menuju Islam Indonesia masa depan, yaitu kita berada di sebuah negara yang sangat kosmopolit nantinya, dan Islam itu punya tempat di dalam sebuah kosmopolitanisme itu, dan ini menjadi salah satu referensi penting untuk menuju ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.